Masalah stunting di Kabupaten Lombok Timur masih menjadi konsen pemerintah, di mana penanganan stunting juga dilakukan melalui kegiatan lintas sektor. Penanganan stunting yang harus dilakukan dari hulu membuat pemerintah meminta agar keluarga mengambil peran dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. Masalah stunting di Kabupaten Lombok Timur tampaknya terus mengalami perbaikan angka setelah sebelumnya berada pada angka 17,24% berdasarkan angka elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang dirilis pemerintah Provinsi NTB. Saat ini angka stunting masih berada pada angka 16% dengan sasaran pengukuran balita mencapai 98%. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik menyampaikan, saat ini dirinya juga tengah menyelesaikan tugas akhir dengan tema model implementasi pengendalian stunting di Lombok Timur, di mana dari hasil penelitian yang dilakukan, dampak stunting ini memiliki jangka pendek dan jangka panjang. Di samping itu juga ditemukan jika stunting disebabkan banyak faktor, baik dari sisi lingkungan, keluarga, hingga penerimaan asupan gizi. Di tingkat personal, stunting banyak dilatari kondisi bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah, asupan gizi yang tidak berimbang, pola asuh, hingga sosial ekonomi keluarga. Di samping itu, adanya pernikahan anak usia di bawah 19 tahun juga menjadi masalah yang harus dapat diselesaikan. Harus diakui, jika masalah stunting tidak dapat dilakukan pemerintah dalam jangka waktu pendek, namun memerlukan adanya keterlibatan banyak pihak membantu pemerintah menjaga generasi bangsa ini. Keluarga juga dikatakan sangat penting dalam memberikan pendampingan dan pengawasan. Kebetulan saya sedang S3, salah satu minggu depan saya kolegium. Kebetulan judul penelitian saya itu adalah model implementasi pengendalian stunting di Lombok Timur. Jadi sebelum ini pun secara pribadi saya terus banyak mencari data dan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di dalam klaster stunting. Dan inti stunting itu sebenarnya ada dalam waktu pendek, ada dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penyebab stunting ini kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bukan soal ada bayi yang stunting, ada balita yang stunting. Dari proposal disertasi saya menemukan bahwa memang di tingkat personal itu mengapa orang stunting? Karena memang dia lahir dengan berat bayi rendah, BBLR, ya kan begitu. Lalu yang dalam posisinya sebagai balita mengalami penyakit yang kronis, misalnya dia mencret, mungkin tidak cepat ditangani oleh fasilitas kesehatan, tidak cepat dibawa oleh fasilitas kesehatan, gizinya itu akan habis. Yang ketiga memang ada soal asupan gizi yang tidak berimbang, misalnya tidak diberikan ASI, misalnya kan itu ada di personal. Nah ada juga di level keluarga. Di level keluarga itu pertama karena memang pengantin perempuannya itu kawin di usia dini, artinya di bawah 19 tahun. Di tahun 2023 sendiri, diketahui sedikitnya ada 822 kehamilan yang terjadi pada anak di bawah usia 19 tahun. Di samping itu, terdapat pula remaja usia di bawah 19 tahun yang bersalin sebanyak 596 orang dan abortus sebanyak 19 orang. Kasus ini harus menjadi atensi pemerintah agar masalah stunting dan kematian ibu dan anak bisa ditekan. Ahmad Zulkarnain, Lalu Halili, Selaparang TV melaporkan.